Bob seksi lagi gitu kan. Tapi sekarang katanya emang bodinya emang bagus gitu. Harus mengakui juga. Tanggapannya Mbak Sri seperti apa? Seksinya yang mana nih maksudnya nih? Film kemarin. Oh film, ya. Kalau masalah series kan itu memang bagian dari cerita, harus seperti itu. Nah promo-promonya juga banyak di sosial media yang memang aku harus seksi ya. Nah gitu. Nah kalau seksi lagi ada di pantai, lagi ada di tempat liburan, masa kita di pantai mau pakai sarung ya kan gitu ya kan ya. Jadi ya kebetulan juga cuacanya panas ya. Kayaknya aku berpakaian pada tempatnya ya gitu. Kayak sekarang juga kan maksudnya nggak gimana-gimana. Jadi ya apa yang ada atau tayangan itu sesuai dengan kebutuhan ada yang ada di situ gitu. Tapi dengan dibilang bodinya emang bagus gitu. Waduh, dari dulu amin. dia laks juga kakinya aja diiniin. Itu gimana Mbak tanggapannya? Ya kalau dibilang proporsional ya alhamdulillah seneng lah ya gitu. Yang penting sebenarnya di umurku sekarang nih 46 tahun sehat artinya aku zumba terus karena zumba Ambassador Indonesia, kemudian main pedal lagi diajarin sama apa kabar Po? Ya ampun. Iya, terima kasih. Ini sehat nih, sehat banget. Pokoknya harus sehat tadi ya olahraganya. Pedal lagi belajar Wulan Guritno karena diajak terus sama dia. Pickleball juga seneng. Ya pokoknya lagi nggak ngapa-ngapain, yoga, zumba, ya itu biar sehat. Kalau di rumah ya bareng anak-anak udah berenang apa. Iya harus, karena nggak ada yang diurusin, cuma anak-anak aja, ya kan. Jadi udah ngurusin diri sendiri aja. Tapi dulu katanya iklan yang laks juga, iya. Kakinya doang, apakah itu benar adanya? Iya, jadi benar. lampu juga Mbak? Jadi lampu juga, jadi nggak pernah iklan Lux mukanya, mungkin kurang. Jadi kakinya sama badannya ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk hidupku, jaelah ya karena emang kita pekerjaannya di layar, jadi apa yang bagus untuk layar ya udah gitu. Tapi kalau untuk baju badan itu Mbak, mungkin ada sekarang iklan-iklan khusus mungkin untuk Mbak Asri sendiri, kira-kira ada nggak sih sekarang? Iklan maksudnya? Kayak mungkin sabun kayak laks akhirnya balik lagi. Oke, iya. Jadi ada beberapa produk kecantikan yang karena memang sekarang badannya profesional, kemudian penampilannya lebih baik, memang banyak yang merapat gitu. Jadi senang banget, terima kasih karena semuanya bisa untuk pendidikan anak-anakku, Ibam, Ibran dan Ibran. Karena ibunya nih harus tanggung jawab. Karena anak yang nggak ada yang mau dilahirin, saudara-saudara. Anak dilahirin karena ada ibu bapaknya, betul. Jadi kita mesti tanggung jawab apa yang sudah kita perbuat kan gitu. Nanti di waktunya anak-anak juga harus bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri karena dia harus bisa mandiri. Kayak anda semua, apakah masih tergantung orang tua? Enggak ya, gitu. Karena orang tua udah bisa menyelesaikan tugasnya dengan menyekolahkan. Nanti mudah-mudahan anaknya bisa berdiri kakinya sendiri seperti aku juga dulu disekolahin sama ibuku, sekarang udah bisa berdiri kaki sendiri kan gitu. Tugasnya kayak mami, Bu, manggil siapa? Mami. Kakinya juga nggak usah terbuka deh, Mami. Oh, Ibam. Kayak gitu Nah, gimana tuh? waktu pertama kali aku menerima pekerjaan dari series yang memang aku harus berpenampilan terbuka, aku tentunya ngomong sama 3 anakku karena laki-laki semua. Ini Mami ada pekerjaan seperti ini, gimana Bam? Gitu ya, Ibam yang paling besar terutama. Oh nggak apa-apa, itu kan hanya digambar. Aku kan tahu mamiku kayak apa. Dan digambar udah tahu cara pengambilan gambarnya kayak apa gitu ya. Karena anak-anak sekarang tuh kritis dan tahu gitu. Kalau mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Jadi nggak ada masalah. Anakku tuh sangat mengerti pekerjaan
ibunya, dan dia lihat juga ibunya kayak apa di rumah. Sedewasa itu gitu ya? Iya, Ibam sedewasa itu karena memang dia anak rap ya. Hai Mas. Jadi dia tahu banget tuh apa maksudnya dunia kayak gini, entertainment itu memang kita kalau menyelesaikan tugas harus maksimal. Kayak penampilanku di series itu memang seksi, jadi memang di Instagram juga dibentuk untuk tampil seksi karena kalau enggak orang kaget. Asri Ulas nggak pernah seperti itu. Jadi soal waktu sih ya, waktu kapan kita memang harus berpenampilan seperti apa, kapan harus seperti apa, kapan memang promonya seperti itu, kita menjalankan seperti itu. Gitu. Kalau Asri sendiri mungkin sekarang udah jadi single parent, Iya. mungkin ada kesulitan nggak sih untuk merawat anak-anak? Figur ayah yang dicari karena kan di rumah kita berempat, ibunya sama anakku 3. Jadi tapi kan ada kakakku, ada adikku yang juga ada figur di rumah yang kita juga suka ketemu setiap weekend. Anak-anakku bisa lihat dari situ juga gitu, ya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan mereka tahu sih gitu ya. Apa namanya dalam menjalani hidup ini memang ada yang sesuatu yang tidak biasanya gitu, dan kenapanya juga mereka tahu karena kita tinggal satu rumah jadi udah tahu kita kenapa semua terjadi juga ada tahu, ada ceritanya, bukan tiba-tiba yang begitu. Saya kan memikirkannya juga lama, 7 tahun ya, 5-7 tahun gitu. Jadi ya kita sudah memikirkan itu semua dan udah tahu konsekuensinya. Tapi kalau anak-anak sendiri mungkin udah nanya nggak sih kapan nih mama punya pacar baru? Waduh. Ada nggak sih omongan kayak gitu? Ibam pernah ngomong nggak apa-apa kalau mami misalnya apa, karena cowok-cowok semua ya gitu. Mami masih ini loh, masih ya pokoknya mami nggak apa-apa kalau misalnya ada, tapi aku selalu bilang wah ini berat banget nih kalau yang mau sama mami karena harus sayang sama Ibran. Aku punya bagasi banyak banget 3, sanggup nggak? Nah kan gitu ya, ada yang bisa nerima aku tapi nggak bisa terima anak-anakku. Nah, jadi nggak gampang gitu. Aku pun nggak gampang, nggak bisa baca jawabannya sadet-sadet, nggak bisa. Jadi ya yang paling penting adalah anak-anakku sekarang ini gitu. Jadi anak-anakku harus happy karena aku aja happy gitu. Jadi kalau ada orang lain sampai nggak happy, nggak deh gitu. Jadi mendingan aku menikmati hidupku sekarang, menikmati pekerjaanku sekarang ya, harus dijalani untuk anak-anak, dan anak-anakku juga harus tahu maksudnya ibunya berjuang atau bekerja seperti ini. Jadi nanti ketika anak-anak sudah selesai belajar, dia harus bisa berdiri sendiri kayak ibunya gitu. Jadi ya, dan aku rasa anak-anakku juga menilai kisah kita di satu atap kita yang mungkin bisa mereka pelajari gitu. Jadi oh iya mam, ternyata orang nggak boleh gini ya, ternyata orang harus tanggung jawab, ternyata orang harus punya integriti gitu ya, ternyata orang harus semuanya gitu. Jadi dia tahu banget aku nggak akan melakukan ini karena aku nanti bisa begini, aku nggak akan melakukan ini karena aku nanti bisa begini. Iya, jadi saya mengajarkan konsekuensi. Begitu juga dengan konsekuensi saya seorang diri, saya harus menerima apapun itu. Tapi udah ada yang ngedeketin mami nggak sih? Banyak ya? Ya ada aja karena mungkin sama-sama. Kadang Mbak Asri aku sama seperti Mbak Asri. Mbak Asri mungkin perempuannya, aku laki-lakinya. Jadi aku mengalami hal yang sama gitu. Jadi ada yang curhat, ada yang kita mengalami sama-sama mengalami hal yang sama ada. Ya menurut aku nggak apa-apa ya kayaknya cerita gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk lebih lanjut pastinya berat ya, pastinya berat. Karena apa? Ya karena ya memang harus tahu bagasiku banyak gitu. Jadi ya sekarang mah cerita-cerita aja sih. Ngedeketin Mbak Sri susah nggak? Atau mungkin ada yang jiper duluan dengan sosokmu yang mandiri, yang sudah terkenal. Kira-kira ada yang jiper nggak sih Mbak? Ada yang akhirnya juga mundur teratur, ada yang masih ada di situ, ada yang suka dengar ceritaku. Ya nggak apa-apa ya, kita kan temenan namanya, boleh kan gitu. Tapi ya untuk ke lebih serius atau apa aku
belum punya pikiran ke sana. Yang penting saya menghadapi hidup ini, terus saya harus sehat, anak-anak harus sehat, anak-anak harus sekolah bener, harus mencapai cita-citanya. Nah, maksudnya gini, aku aja sekarang bahagia gitu, anak-anakku juga bahagia. Jangan sampai nanti punya pasangan nggak bahagia, itu penting. Nah, bahagia itu satu kesatuan, bisa saling menyeimbangkan. Nah, itu kan susah, nggak gampang dan butuh waktu. Jadi nggak bisa tuh ada ketemu langsung, waduh, itu bukan tipeku banget gitu. Jadi perlu waktu. Tapi bolak-balik ke US katanya sama bule, nyamperin bule itu bener nggak sih Mbak? Siapa? Ada isu Bule apa Pak Le? Saya bolak-balik besok aja ini nanti Desember. Aku kesana sama ini Recycle Tekstil Denyut Semesta. Nah ini ada di New York, ada di LA, ada di Washington. Jadi Ibam nemenin aku ke sana sekalian dia kursus gitu, ada kursus musik. Nah jadi nggak apa-apa kan gitu. Jadi bolak-balik ke sana bukannya nggak ada apa-apa dan bukannya mau deketin siapapun juga gitu. Jadi harus bisa ini ya namanya. Ya kalau didoain dapat jodoh ya amin gitu. Kalau aku kesana tiba-tiba dapat jodoh orang New York, amin ya robbal alamin ya. Cuma nggak segampang itu saudara-saudara, nggak segampang itu full goso. Mau nggak terima 3 anakku yang Ibam udah 17 tahun teenager. Yang kedua kita punya kekhususan ya gitu. Jadi terapi masih anakku yang ketiga masih 6 tahun banyak banget. Biayanya boleh. Kalau mau biayain sini gitu. Tapi orang kebanyakan ngelihat udah back off dulu. Aduh, banyak banget nih tanggung jawabnya gitu. Jadi ya sekarang saya mencoba untuk bisnisnya jalan, bisnisku jalan, anak-anak sekolahnya baik. Kalau memang ada jodohnya amin. Siapa yang nggak mau? Nggak enak sendirian. Jangan pernah memilih untuk bercerai juga. Tapi hidup saya kayaknya memang sudah di situ ya. Jadi ya saya harus menyesal dong. Bercerai menyesal dong. Tapi maksudnya kenapa bisa seperti itu? Tapi ternyata itu pilihan yang aku pilih dan aku harus menjalani dengan semua konsekuensinya gitu loh. Jadi ya tapi dibilang bahagia juga. Nah jadi bingung ya gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita jalanin aja semuanya karena aku nggak bisa milih hidupku ternyata. Jadi aku jalani sekarang ya sudah gitu dah. Ternyata begitu ngomong aku nggak bisa milih hidupku, ternyata aku milih untuk sendiri. Ternyata bahagia kok gitu. Jadi ya semua jangan ikutin Nasriullah juga. Jadi harus dilihat kebutuhan Anda apakah bisa sendiri gitu ya, apakah terima konsekuensinya gitu. Tapi bercerai itu bukan pilihan yang baik, jadi jangan. Nah makanya ada apa-apa harus dipikirin semuanya, laki-laki perempuan harus dipikirin. Jangan sampai sesuatu kecewa ini itu sehingga akhirnya berpisah, jangan. Nggak sih, mungkin kemarin sempat jodoh sama yang orang Indo nih, mungkin kedepannya udah ganti tipe nggak sih, jadi pengen bule aja deh, ada nggak sih kayak gitu? Kan lebih oke nggak? Gitu ya. Mau bule, Pak Le, asal bisa nemenin bagasiku, bisa menerima apa adanya bagasiku, Ibran namanya bagasi ya, karena banyak banget keperluannya. Jadi ya silakan aja. Kalau bisa membuka hatiku, silakan aja. Tapi menurunkan image mandirinya nggak, Mbak? Takutnya kalau gitu terus nanti pada mundur. Gimana tuh? Apa gitu melulu? Kayak image bisa dari kamu sendiri, serba mandiri. Loh. Nah gimana? Sekarang itu namanya itu dia tuh. Sekarang orang-orang atau laki-laki takut sama pernyataan namanya wanita apa? Alpha woman. Jadi alpha woman itu adalah wanita bekerja yang mandiri, terus laki-laki jadi jiper. Sebenarnya enggak dong. Jadi alpha woman itu sebenarnya pengen nggak mau ngerepotin pasangan ya, bener nggak? Iya. Tapi memang punya mimpi boleh dong. Kenapa jadi takut? Terus boleh nggak punya cita-cita? Boleh dong. Lalu kalau punya cita-cita, terus kalau punya mimpi, terus mau mandiri, akhirnya jadi alpha woman yang ditakutin para laki-laki, kan nggak gitu. Jadi ya
Kalau kita punya pasangan, bukan berarti juga alpha woman ini juga jadi semau gue, enggak dong gitu. Jadi ya harus, nah emansipasinya nggak boleh kebablasan, kan dibilang ya ada emansipasi dong, sekarang cewek boleh dong lebih hebat, boleh, tapi sebenarnya harus tunduk kepada imamnya gitu. Nah mudah-mudahan dapat imam yang baik, yang benar, yang beneran mengasihi perempuannya dan menghargai ya semuanya equal. Aku sih kalau itunya jalan udah pasti mau ya. Amin. Jadi ya Mbak, ini terkait cuaca panas ya. sekarang